warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Keratul Umami dengan NIM B100-18523, mahasiswa hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perseroan terbatas yang mengenai penanaman modal menurut para ahli. Modal itu merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kegiatan proses produksi. Bagi perusahaan yang baru berdiri atau mulai menjalankan usahanya, dan modal digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha. Menurut Prof. Pollak, modal adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang modal, sehingga modal terdapat dalam neraca kredit. Adapun barang yang dimaksud dengan barang modal adalah barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Bisa jadi terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun menurut Prof. Becker, modal adalah baik berupa barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dalam neraca maupun berupa biaya daya beli atau nilai tukar dari barang-barang yang tercatat di sebelah kredit. Selain menggambarkan model konkret dan abstrak, neraca juga menggambarkan modal menurut bentuknya atau sebelah debit yang disebut juga modal aktif. Dan adapun modal menurut sumbernya atau sebelah kredit yang juga disebut modal pasif. Modal aktif ini dapat disebut dalam pengertian modal konkret, sedangkan modal pasif termasuk dalam modal abstrak. Menurut Lawrence G. Gitman, modal ialah dana jangka panjang dari suatu perusahaan dan semua item pada sisi kanan neraca perusahaan yang tidak termasuk kewajiban yang lancar. Dan juga, menurut Bambang Rianto, modal yaitu produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian, modal ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan yang memakai dan menggunakan yang terkandung dalam barang modal. Dan selanjutnya, menurut Dr. Handes Mukijat, modal itu banyak perumusan yang berlainan mengenai modal. Biasanya, modal dianggap terdiri dari uang tunai, kredit, hak yang membuat dan menjual sesuatu atau paten, dan gedung-gedung. Akan tetapi, sering istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus, dan keuntungan yang tidak dapat dibagi. Dan sedangkan menurut Andrew Mayo, modal yaitu suatu bentuk instrumen utang yang menggunakan dana investor yang membeli dalam sekuritas utang. Di dalamnya terdapat dua jenis saham, yakni saham biasa dan saham preferred. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan sendiri tentang pengertian modal tersebut, yaitu aset baik berupa barang-barang atau dana yang dijadikan sebagai pokok untuk menjalankan sebuah usaha dan bisnis. Itu artinya, jika kita bisa mengatur dana modal dengan baik, maka kita juga akan mampu untuk membangun usaha yang lebih baik lagi. Karena sejatinya modal fondasi dalam menjalankan usaha. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.